Malam sangat sunyi di depan warung yang kujaga ini. Hanya ada jalan yang sepi, tidak ada lalu lalang kendaraan sama sekali. Di seberangnya hanya ada kebun milik warga tanpa diterangi oleh cahaya sedikit pun, sehingga hanya lampu dari warunglah yang menerangi malam itu. Masih jam 11 malam, aku melihat jam dinding di salah satu sudut warung. Untuk mengusir sepi, aku mengambil earphone di salah satu sudut etalase rokok yang ada di depanku untuk kupakai memutar musik di HP. Maklum, di sini aku tidak bisa browsing internet karena terkendala sinyal. Kalaupun ada, harus ke bukit di ujung jalan dulu supaya bisa browsing atau chat sama teman-teman alumni tempat kuliahku dulu. Sehingga hanya MP3 lah satu-satunya yang menemaniku ketika jaga warung. Pet! Lampu warung mendadak mati. Suasana menjadi gelap gulita. Aku kaget dan refleks melepaskan earphone-ku dan menyalakan senter di HP mencari-cari lilin, seperti apa yang ditulis di catatan yang dibuat oleh ibuku pada sore tadi. Lampu yang padam harus segera diganti dengan lilin dan jangan dibiarkan terlalu lama. Aku tak paham sebenarnya apa maksud ibuku. Mungkin karena penerangan warung hanya satu-satunya di sekitar situ, maka ketika mati lampu harus segera menyalakan lilin supaya tidak gelap total. Aku pun mencari lilin di setiap sudut warung, tetapi tak menemukan juga lilin yang dimaksud ibu. Mana ya? Pikirku sambil mencari-cari dengan senter HP. Dengan kegelapan total di waktu itu, suasana mendadak tidak enak. Hawa yang sebelumnya normal-normal saja, sekarang terasa aneh. Rasa takut pun perlahan muncul dan tak lama kemudian, seret, seret, heh, heh. Tiba-tiba muncul suara dari seberang jalan. Suara yang berat dan arahnya mendekati warung. Halo guys, aku Lican. Salam kenal ya. Ini video pertamaku. Jadi ceritanya aku tuh baca novel online. Judulnya Warung Tengah Malam. Genrenya horor, karya dari Pujangga Manik. Dan tadi yang aku ceritain di awal tuh cuplikan dari adegan yang ada di novel ini. Aku sih sebenarnya bukan penggemar genre horor ya. Tapi waktu baca novel ini menurutku tuh ceritanya bagus dan seru banget sampai aku pengen bagiin ceritanya. Tentunya dengan bahasaku sendiri lah ya. Terus di akhir cerita, penulisnya ini ngasih clue kalau ini tuh kisah nyata yang dia dapat dari wawancara langsung sama tokoh utamanya loh. Gimana nggak seru coba? Ya mungkin ada yang ditambah atau dikurangi juga ya, biar lebih seru kali ya. Buat yang suka baca, bisa baca novel ini di aplikasi Good Novel. Sepertinya masih berbayar sih untuk buka babnya. Tapi buat teman-teman yang suka didongengin, bolehlah nonton video yang kubuat ini, terus follow dan subscribe juga tentunya. Aku bakalan post video secara berkala, lihat respon dan minat teman-teman yang dengerin dulu. Kalau emang rame peminatnya, bisa aku post lebih sering ya. Sedikit disclaimer dulu untuk lokasi ceritanya ini ada di daerah Jawa Barat. Jadi mohon maaf ya kalau logatku saat cerita itu nggak bisa Sunda pisan. Karena aku aslinya dari Jawa Tengah, jadi malah agak-agak medok gitu loh. Kemudian nama toko dan beberapa tempat sudah diubah sih sama penulisnya. Terus di beberapa bagian cerita mungkin ada adegan PG-13 atau 18+, mungkin ada sedikit adegan dewasa atau pertarungan yang sadis gitu. Jadi pendengar diminta dapat bijaksana ya dalam mendengarkan. Dan karena ini podcast pertamaku, mohon dimaklumi banget apabila masih banyak kekurangan. Belum pakai mic juga nih, jadi suaranya masih agak mendem. Masih sambil belajar juga ya, sekalian belajar jadi storyteller. So, sekian perkenalan dari aku. Kalau ada komentar atau hal yang mau dibahas, please leave a message. Tapi please yang sopan ya di kolom komen. Ceritanya sih lumayan panjang. Semoga kalian suka dan gak bosan ya. Let's go to the story. Oke, kenalan dulu nih sama tokoh utama cerita ini. Namanya Ujang Darsa. Lebih akrab dipanggil Ujang. Namanya familiar banget ya buat orang Sunda. Nah, si Ujang ini tinggal di sebuah kampung yang bernama Kampung Sepuh di selatannya kota Bandung sampai dia berusia 18 tahun. Terus setelah lulus SMA, si Ujang nih pergi ke kota buat kuliah. Dan tahun ini dia lulus dari salah satu universitas negeri di Bandung. By the way, ceritanya ini dibuat pas masa pandemi sih ini. Nah, suatu hari Ibu Ujang dan Ujang nih teleponan nih. Ibunya nanya, "Jang, kamu masih belum dapat kerja ya?" "Belum nih Bu, susah lagi masa pandemi gini mah. Mana baru lulus, belum ada pengalaman pula. Makin susah deh cari kerjanya," jawab Ujang. "Ya udah tuh, sambil nunggu panggilan kerja, sementara bisa balik dulu ke kampungnya.
Kan Ujang jadi nggak perlu khawatir masalah makan dan kebutuhan lainnya. Kawar ibunya nih untuk ngajak Ujang biar pulang lagi. Terus setelah menutup telepon dari ibunya, Ujang pun mikir, udah 3 bulan lulus, belum dapat kerjaan juga, udah ngelamar sana sini, belum ada hasilnya. Jadi akhirnya Ujang pun memutuskan buat pulang kampung. Setidaknya kan bisa bantuin ibunya ya di kampung daripada luntang-lantung gak jelas gitu kan. Kampungnya Ujang tuh jaraknya sekitar 100 kilometer dari kota Bandung. Kalau berangkat dari Bandung teh lurus saja ke selatan. Mendaki gunung, lewati lembah, hutan. Nanti ya nemu tanda di jalan kecil gitu tulisannya Kampung Sepuh. Nah itu tuh kampungnya Ujang. Dan jalannya tuh masih yang bebatuan gitu dan sulit buat diakses. Katanya sih Kampung Sepuh ini hidden paradise guys. Kenapa? Karena posisinya diapit 2 tebing yang tinggi dengan air terjun di kedua sisinya. Jadi tuh seger, asri, bagus gitulah pokoknya. Terus di Kampung Sepuh ini dari dulu sampai sekarang terkenal jadi tempat persinggahan buat orang-orang yang mau pergi ke Gunung Sepuh. Jadi tempat buat beli bekal atau istirahat-istirahat dulu lah sejenak. Nah, kalau Gunung Sepuh ini merupakan salah satu gunung yang ada di ujung kampung itu dan dipercaya jadi tempat untuk mencari kekayaan dan ilmu secara goib pastinya. So, kembali ke Ujang. Dia pulang naik motor nih dari Bandung pagi-pagi. Karena jalan ke Kampung Sepuh ini off-road banget, beberapa kali Ujang harus turun dan ngedorong motor supaya bisa lewat jalan berbatu dan berlumpur gitu. Akhirnya, setelah perjalanan panjang dan melelahkan, sekitar jam 4 sore Ujang sampai di Gapura Selamat Datang depan kampungnya yang bertuliskan Wilujeng Sumping di Kampung Sepuh atau Selamat Datang di Kampung Sepuh. Ujang melewati Gapura Selamat Datang itu dan masuk ke kampungnya. Setelah ditinggal sekitar 4 tahunan buat kuliah, kampungnya ini masih asri aja loh. Jalan lurus membentang melewati kampungnya dan berakhir di kaki Gunung Sepuh. Kiri kanannya juga masih banyak rumah-rumah panggung tradisional Sunda gitu, tapi ya tetap ada yang udah modern. Penduduknya kebanyakan adalah petani dan sering jualan di sekitaran kampung atau ke kampung tetangga. Tapi kebanyakan anak mudanya sih pergi merantau ke kota ya. Banyak yang kerja di pabrik di kota gitu karena lebih menjanjikan lah cuannya daripada nyangkul-nyangkul di sawah doang kan. Nah, Ujang masuk terus ke kampungnya dan akhirnya dia melihat dari kejauhan salah satu rumah panggung kecil di ujung jalan Kampung Sepuh. Rumahnya berdinding putih yang warnanya sudah mulai memudar. Home sweet home, kata Ujang yang udah lama nih dia meninggalkannya. Gak jauh dari rumah itu ada warung kecil yang jualan kebutuhan sehari-hari. Warung itu satu-satunya warung yang ada di Kampung Sepuh dan dagangannya juga cukup lengkap. Ada makanan, minuman, sayuran, alat mandi, alat makan, voucher pulsa, sampai bensin eceran juga ada. Pembeli di warung itu ya kebanyakan warga kampungnya lah. Tempat nongkrong juga buat ibu-ibu sosialita kampung yang suka gosip saat beli sayur. Dan bapak-bapak juga yang nongkrong habis pulang kerja. Pokoknya cukup rame lah tuh warung. Nah saat sedang parkir motornya, tiba-tiba ada yang neriakin Ujang dari arah warung. Ujang, udah nyampe Jang. Teriak ibunya nih sambil lari-lari nyamperin Ujang yang baru parkir motor itu. Ibu Ujang ini penampilannya sih seperti ibu-ibu di kampung pada umumnya ya, pakai kebaya gitu, terus rambutnya disanggul. Setelah berpelukan melepas rindu, mereka masuk ke rumah, terus ngobrol bentar. Ya nih Bu, Ujang teh masih belum dapat kerja semenjak lulus. Jadi mending Ujang pulang dulu lah ya sambil nunggu pandemi reda Bu, kata Ujang pada ibunya. Ya udah, nggak apa-apa, tinggal aja dulu di sini, Jang. Di Bandung mah banyak yang tertular ya. Mendingan di sini aja, malah aman, jawab ibunya. Ujang ini adalah seorang anak tunggal ya. Dan sekitar setahun yang lalu bapaknya meninggal dunia sehingga ibunya tinggal sendirian nih di rumah. Tapi karena Ujang sibuk ngurus skripsi waktu itu, tahun terakhir kemarin belum sempat nih dia mengunjungi makam bapaknya. Terus penghasilan keluarganya juga cuma dari warung mereka itu yang bukanya 24/7, nggak pernah tutup sama sekali. Hanya ibu dan bapaknya yang jaga warung si Shifan.
Kalau pagi sampai sore ibunya yang jaga, terus kalau malam sampai pagi gantian nih bapaknya yang jaga. Tapi sepeninggal bapaknya ya ibunya sendiri yang jadi Wonder Woman jagain warung seharian. Ujang mikir sih kenapa juga harus buka warung 24 jam gini. Kamu kalau malam kan juga sepi ya. Mana ada yang beli sih? Tapi ya dia mikir juga kali aja untuk nambahin biaya kuliahnya dia jadi harus buka terus. Dan dari kecil tuh Ujang dilarang gitu untuk datang ke warung setelah maghrib. Jadi harus di rumah aja sampai pagi. Kalau Ujang bandel dan gak mau tidur, ibunya suka nakut-nakutin nih dengan cerita hantu. Seperti ada jurik jarian. Itu hantu yang suka gangguin dan suka tinggal di tempat sampah atau tempat yang kotor. Terus ada lulun samak, hantu sungai yang suka menenggelamkan anak-anak yang bermain di sungai. Ada juga Aul, manusia serigala yang katanya tinggal di Gunung Sepuh dan dekat dengan kampung. Dan yang paling populer, Gendruwo, makhluk yang tinggi besar berbulu yang suka menculik anak-anak. Nih biar Ujangnya nggak main terus nih sampai malam biar cepet tidur. Ya nih setelah mandi dan ganti baju, Ujang pergi nengok ibunya ke warung. Di dalam warung itu ada satu etalase besar terbuat dari kaca tempat naruh barang dagangannya. Terus di sebelahnya ada kursi kecil tempat ibunya duduk nunggu pembeli dan ada juga rak kecil untuk menyimpan uang. Terus di bagian belakang warung ada gudang dan kamar mandi juga. Ujang dan ibunya terus duduk-duduk nih depan warung sambil ngobrol melepas rindu. Cerita-cerita tentang hidupnya selama di Bandung, kos-kosannya, rencana kedepannya, dan lain-lain. Saking asiknya ngobrol, nggak terasa nih udah jam 6 sore. Ibu langsung nyuruh Ujang pulang karena ibunya mau lanjut shift malam. Ngelihat ibunya, Ujang nggak tega lah. Itu pasti capek banget harus jaga seharian penuh. Mana tiap hari, nggak ada liburnya juga. Akhirnya Ujang masuk ke warung dan bilang ke ibunya, "Bu, malam ini biar Ujang aja yang jaga warung ya. Ibu istirahat aja di rumah." Tapi bukannya seneng, ibunya malah kelihatan nggak setuju gitu kalau Ujang yang jaga di malam hari. Terus ibunya bilang, "Udah Jang, Ujang aja yang istirahat. Ujang kan capek perjalanan jauh dari Bandung. Ibu udah biasa jaga warung. Ujang istirahat aja Gih, kasihan dari Bandung masa langsung jaga malam." Tapi Ujang kekeh nih berusaha ngeyakinin ibunya kalau dia nggak masalah jagain warung malam-malam. "Nggak apa-apa Bu, malam ini biar Ujang aja yang jaga. Tubuh Ujang kan masih muda, masih kuat kok. Di Bandung aja sering begadang ngerjain tugas. Jadi cuma jaga warung mah bisa lah Ujang." "Yakin Jang?" tanya ibunya. "Yakin lah Bu, mumpung Ujang udah di sini kan ibu mah jaga warung siang aja. Biar pas malam Ujang aja yang jaga," jawab Ujang lagi. Kembali berusaha meyakinkan ibunya. Tapi ibunya nih masih galau. Dia duduk, diem, mikir. Ya mungkin khawatir ya sama anaknya yang harus begadang habis perjalanan jauh tadi. Tapi kemudian ibunya ngambil bolpen sama kertas, terus mulai coret-coret di kertas itu. Dan dimasukin ke amplop sebelum dikasih ke Ujang. "Ya sudah, kalau Ujang beneran yakin, ini ada catatan ya. Dulu sih bapakmu kasih juga ke ibu. Ini ibu tulisin ulang buat Ujang. Tapi ingat dibacanya jam 9 malam ya," kata ibunya tuh sambil nyerahin amplopnya itu ke Ujang. "Emang kenapa Bu harus jam 9 malam?" tanya Ujang. Ini wasiat dari bapak, ikutin aja ya Jang," kata ibunya. Terus ibunya pun siap-siap untuk pulang ke rumah. Nah ketika berjalan beberapa langkah keluar dari warung, ibunya tiba-tiba berbalik dan berpesan pada Ujang. "Ujang, yang kuat ya jaga sampai pagi. Awal-awal emang berat sih, tapi ini yang harus kita lakukan Jang." Nah agak bingung juga Ujang nih dipesenin gitu sama ibunya. Cuma ya mungkin berat karena kalau malam kan rawan ngantuk, beda sama siang gitu ya. Ya udah habis itu ibunya pulang nih. Kemudian Ujang ngeliat-liat isi warungnya, cek-cek barang, cek-cek harga barang juga biar nggak salah nih kalau jualin para pembelinya. Saat malam tiba, kampung sepuh mendadak hening. Nggak ada nih motor lewat, apalagi mobil. Warga juga cuma beberapa orang yang lewat karena kemalaman pulang dari sawah. Tidak terasa jam 9 pun tiba. Dan Ujang pun teringat catatan yang dikasih sama ibunya tadi sore. Dia mengambil amplop yang disimpan di atas rak uang, kemudian membaca catatan itu. "Apapun yang Ujang baca, Ujang harus turutin hal ini karena pembeli di malam hari berbeda dengan siang hari." Gitu tulisan ibunya. "Pertama,
Jangan sekali-kali pulang ke rumah dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi. Kalau mau ke toilet, bisa pakai toilet di belakang warung. Kedua, jangan ngelamun atau pikiran kosong ketika jaga. Ketiga, kalau listrik padam secara tiba-tiba, segeralah menyalakan lilin. Kalau dengar suara, abaikan saja karena suara itu akan menghilang ketika lilin dinyalakan. Jangan sekali-kali ngecek saklar tanpa menyalakan lilin ketika lampu mati. Keempat, jam 12 malam di malam tertentu akan ada wanita yang datang dan duduk di kursi depan warung. Kalau dia pakai baju putih, buatkan kopi hitam. Kalau pakai baju merah, bilang kalau kopinya habis. Ketika dia nengok, jangan sekali-kali menatapnya. Kelima, apabila ada yang datang dan nanyain bapak, antar dia ke belakang warung dan suruh tunggu aja di belakang. Kalau ada ketukan dari belakang, datengin ke belakang, dengerin apa yang dia ceritain, tapi jangan sekali-kali menatap wajahnya. Keenam, di malam tertentu akan ada suara yang rame dan lampu yang terang seperti pasar dari arah kebun seberang jalan. Abaikan saja. Ketujuh, kalau ada beberapa anak kecil datang ke warung, kasih saja permen, tapi jangan sekali-kali mengomentari penampilannya. Dan terakhir, terimalah apapun yang mereka berikan. Apa sih ini? Ujang malah jadi bingung habis baca petunjuk yang ditulisin ibunya. Mungkin ibu nakut-nakutin aja nih. Gak mempan kali ibu. Masa udah lama tinggal di kota masih takut sama beginian? Ujang jadi bergumam sendiri, lalu menyimpan catatan ibunya di rak uang lagi dan duduk lagi tuh di kursi kecilnya. Masih jam 11 malam nih, daripada sepi dengerin MP3 di HP pakai earphone aja dah. Katanya sambil mengambil earphone. Maklum di kampungnya ini kan susah sinyal, jadi nggak bisa lah dia nonton YouTube atau chat-chatan sama teman-temannya. Pet, lampu warung tiba-tiba padam. Suasana menjadi gelap gulita. Astaga, kaget dah. Lilin, mana Lilin? Ujang panik sambil nyari Lilin, diterangi senter HP-nya. Dia ingat isi catatan ibunya kalau lampu padam harus segera nyalain lilin. Mana ya, kok nggak ketemu ini? Pikirnya sambil terus mencari-cari. Namun, di sela-sela kegelapan dan Ujang nyari lilin, suasana mendadak jadi nggak enak. Hawa yang sebelumnya normal-normal aja, sekarang terasa aneh. Rasa takut pun perlahan muncul, dan tak lama kemudian, seret, seret, tiba-tiba muncul suara dari seberang jalan. Suara yang berat dan arahnya mendekati warung.